Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari baru anugerah Tuhan, hari Kamis tanggal 2 April 2026. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Selatan Channel. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada di hari ini, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami, firman-Mu kiranya terus meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Injil Markus pasal 15 ayat 10 hingga yang ke-12. Begini firman Tuhan. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, kedengkian membenarkan yang salah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kedengkian adalah salah satu sikap atau karakter yang ada dalam setiap pribadi manusia. Kedengkian imam-imam kepala kepada Yesus Kristus membuat mereka menyerahkannya kepada Pilatus. Mereka iri, ia disukai banyak orang karena pengajarannya yang penuh kuasa dan karena keberadaannya mengancam posisi mereka. Hal ini sudah diketahui oleh Pilatus. Ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kendati Pilatus tahu bahwa Yesus Kristus tidak bersalah, namun ia bertindak tidak sesuai dengan kebenaran yang diketahuinya. Imam-imam kepala seharusnya menjadi panutan, tetapi mereka dikuasai kedengkian. Seringkali sikap Pilatus dan para pemimpin agama ini nampak dalam kehidupan kita sekarang. Banyak orang tahu tentang kebenaran, tetapi tetap memilih yang salah karena takut kehilangan kekuasaan, takut terhadap opini publik, dan takut menghadapi resiko yang akan terjadi. Sebagaimana sikap para pemimpin umat yang menghasut rakyat untuk menolak Yesus Kristus dan memilih Barabas untuk dibebaskan. Orang banyak pun mudah dipengaruhi oleh hasutan dan dibutakan serta mudah dipengaruhi untuk mendukung yang salah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, marilah kita arahkan hidup untuk terus dituntun oleh kebenaran firman, sehingga kehidupan kita dijauhkan daripada sikap iri hati dan dengki, menyebar fitnah, mengutarbalikan keadilan yang mengorbankan orang lain demi pencitraan. Jika kita hidup dalam firman-Nya, maka tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai tawaran, godaan, dan hasutan-hasutan yang bisa membawa kita pada jalan yang salah dan bukan pada jalan kebenarannya. Dalam keluarga, saudara kandung, pasangan hidup, atau kerabat dekat dapat mengalami konflik internal karena iri hati yang tidak dibereskan. Di sini suara mayoritas menjadi alat untuk membungkam suara kebenaran. Ciptakan budaya apresiasi dan syukur dalam rumah tangga. Lawan iri hati dengan kasih dan lawan hasutan dengan hikmat dan kepekaan rohani. Jangan mudah terpengaruh pada suara mayoritas jika bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Iri hati dapat menghancurkan hubungan harmonis keluarga dan diri sendiri. Keluarga harus belajar mengenali dan menangkal hasutan. Hiduplah dalam kasih, bukan kompetisi yang menghancurkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di saat ini. Kiranya kami boleh terus hidup dalam kasih,
bukan hidup dalam iri hati maupun dengki. Dalam hidup di tengah keluarga, jemaat, di tengah masyarakat, kiranya kami boleh menjadi contoh yang baik, teladan bagi banyak orang untuk kami membangun sikap hidup yang saling mengasihi, menghargai satu dengan lainnya, tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan tuntun kami, tolong kami yang lemah ini. Diberkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim di saat ini, baik Jemaat Maranatha Selatan, tapi kami juga yang boleh mengikuti renungan harian ini. Engkau berkati secara pribadi, keluarga, diberkati segala aktivitas yang kami jalani. Tuhan tuntun sertai dimanapun berada. Hanya kepadamu Bapa kami berseru dan memohon. Tuhan berkati pemerintah bangsa negara kami, berkati para pemimpin gereja, berkati mereka yang mengalami kesusahan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Dan syukur terus kami naikkan hanya kepadamu. Diberkati pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, permohonan syukur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.